Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami sering gagal untuk mencintai hadirat Tuhan. Kami sering gagal, kami menikmati hadirat Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah gagal menunjukkan kasih terhadap kami, Bapa. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah tersedia di depan kami, Bapa. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan memimpin setiap dalam pembicaraan itu. Mari Tuhan memberkati saya, biarlah hamba-hamba yang mendengar bisa juga menjadi berkat di dalam Yesus. Haleluya, amin. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena punya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang saya dapat di sini, Amós 5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Saya bacakan ayat yang ke-4, nanti Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang ke-5, dan terakhir saya akan kita baca sama-sama. Di atas perikop jalan menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah aku dibangun kebusukan. Saat kita pasti buat bahwa dan kita akan melihat. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Saya sapa lagi sekali. Salam saudara. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Teoranian yang memberikan kesempatan bagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu realita atau kenyataan di kampung saya yang terjadi. Kampung saya namanya itu Lamboya, pasti kami tidak tahu. Di dalam kurung itu Warubora namanya. Kampung ini adalah kampung pariwisata, dan kita kalau membangun sebuah rumah itu tidak boleh menggunakan seng. Kenapa? Karena kampung ini adalah kampung pariwisata. Kampung ini adalah kampung yang sangat terikat dengan budaya dan ritual. Karena kampung ini adalah sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, bahwa supaya turun temurun generasi-generasi muda harus terus untuk mengikuti dalam budaya ini. Nah, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah mayoritas Kristen. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, apakah mereka benar-benar menyembah Tuhan Yesus? Ternyata enggak, saudara. Mereka berhala. Mereka kalau setiap hari Minggu pergi ke gereja, akan tetapi kembali dari kampung itu atau kembali rumah mereka kembali untuk menyembah berhala. Apa yang menjadi berhala mereka, saudara? Mereka adalah menyembah yang sudah mati, di dalam kurung Marapu. Marapu ini adalah yang sudah mati, mereka menyembah. Nah, saudara-saudara, mereka adalah sinkretisme. Mengapa saya bilang mereka menyembah Tuhan Yesus 50%, balik lagi kepada Marapu 50%.
Nah saudara, ini sangat menyakitkan dan ini sangat tidak keadilan bagi kita, bagi seorang orang Kristen. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari kitab Amos ini? Kitab Amos ini ayatnya pasal 5 ayat 4 sampai 6 juga kepada bangsa Israel mengalami berhala. Mengapa saya bilang atau apa yang menjadi berhala mereka, saudara? Saudara, mari kita lihat ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Ini ayat 5a ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat di situ, ada mereka yang mereka cari, ada 3 tempat di situ, saudara. Mereka cari tempat yang suci, tapi yang suci yang bagaimana, saudara? Di sini ada, kalau kita melihat, diperhatikan Alkitabnya, di sini ada Betel, Gilgal, dan Berseba. Menjadi pertanyaan buat mereka, mengapa mereka cari dari ketiga tempat ini, saudara? Dalam kitab Amos, Betel, Gilgal, dan Berseba disebut sebagai tempat-tempat suci yang penting bagi bangsa Israel pada masa itu. Betel adalah tempat ibadah yang berkenan di antara Israel. Gilgal adalah tempat penumpangan bagi tabut perjanjian di masa Yosua. Dan Berseba adalah kota di selatan Israel yang terkenal karena sumur-sumurnya. Saudara, menurut Alkitab, atau kita melihat konteks waktu itu, konteks Yakub pada waktu itu, Betel adalah tempat di mana Allah menampakkan dirinya kepada Yakub melalui mimpi. Mimpinya tentang tangga yang mencapai langit. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai 22. Nah, setelah itu Yakub membangun mesbah di sana dan menamai tempat itu Betel. Di dalam kurung adalah rumah Allah atau rumah Tuhan, di mana ia berjanji untuk memuliakan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, dan dia serahkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada Allah. Nah, saudara, tujuan bangsa Israel mencari Betel kemungkinan berbeda-beda, kemungkinan pada konteksnya. Nah, dalam beberapa kasus ada juga Betel dijadikan sebagai tempat ibadah yang penting bagi bangsa Israel. Nah, di mana mereka melakukan persembahan dan melakukan doa-doa mereka kepada Allah yang sangat dengan positif. Saudara, kalau kita melihat konteks waktu itu, ada bangsa Israel yang benar-benar datang ke Betel untuk benar-benar menyembah Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Betel juga menjadi tempat pertemuan bagi bangsa, bagi para pemimpin dan rakyat Israel untuk membahas berbagai isu dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka kalau ada masalah di dalam secara pribadi mereka atau keluarga, mereka pergi ke Betel untuk bersekutu dengan Tuhan, itu bisa menjadi diberkati lah seperti itu. Nah, akan tetapi di dalam kitab Amos 5 ayat yang ke-6, dalam konteks ini adalah perubahan. Nah, ini yang menjadi problemnya sekarang. Mengapa pada waktu itu turun-temurun mereka menyembah Tuhan di dalam Betel itu, di tempat suci tersebut. Tetapi mengapa Amos di dalam konteks Amos ini mereka dalam perubahan? Apa yang menjadi perubahan mereka, saudara? Saudara, Betel menjadikan pusat
penyembahan berhala dan dosa-dosa keagamaan lainnya, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Amos. Amos mengecam para pemimpin Israel yang melakukan ibadah di Betel dengan cara yang salah dan menyalahgunakan persembahan mereka sebagai cara untuk diperkaya diri. Saudara, bagi keturun-temurun pada konteks yang di Betel, mereka membangun mesbah di situ. Mereka bersekutu dengan Allah. Mereka pada waktu itu bangsa Israel, mereka benar-benar menyembah Tuhan. Tetapi kenapa di dalam kitab Amos ini mereka dalam ada perubahan? Mengapa, saudara? Karena mereka bisa membuktikan diri sendiri mereka. Dalam konteks Amos ini, mereka sudah mulai perubahan, bahwa mereka sudah mulai jauh dengan Tuhan. Mereka sudah melupakan Tuhan kepada saudara. Ketika pada waktu konteks Amos, mereka sudah mulai berhala. Mereka sudah mulai hubungan dengan Tuhan mereka itu sudah jauh. Sudah sangat jauh, saudara. Karena mereka adalah bukan cari Tuhan, melainkan mereka cari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mencari hal-hal duniawi. Mereka penyembahan berhala seperti itu, saudara. Padahal mereka sudah tahu bahwa tempat ini adalah tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kenapa sih mereka berhala seperti itu? Padahal ini tempat Tuhan, tempat Allah, bagaimana yang dulunya bersekutu dengan Allah. Gak salah kalau mereka pergi di situ, saudara. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam konteks ini, Betel menjadi lambang dari penyimpangan keagamaan dan ketaatan yang salah terhadap Allah. Mereka sangat-sangat salah. Mereka sangat-sangat tidak menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara terkasih, saya melihat, saya merefleksikan diri, mengapa jangan sampai saya ini sebagai formalistis, artinya bahwa kita ibadah di tempat ini hanya untuk memenuhi peraturan. Jangan sampai saya ibadah di tempat ini hanya untuk mengisi kursi saya. Jangan sampai saya ibadah di tempat ini bukan cari Tuhan, tapi melainkan saya untuk mencari siapa yang khotbah hari ini ya, siapa yang ini yang bawa firman Tuhan ya. Sebenarnya kalau kita, saudara, tujuan kita datang di sini untuk bersekutu dengan Allah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Apakah saya benar-benar prioritaskan Tuhan ketika saya ibadah di tempat ini? Banyak jemaat-jemaat yang di luar sana, mereka datang ibadah melainkan bukan mencari Tuhan, melainkan mereka siapa yang berbicaranya. Artinya mereka itu kalau pergi ke gereja, ada beberapa sebuah realita yang saya lihat. Mereka datang ke gereja bukan mencari Tuhan, melainkan mereka siapa yang membawa firman Tuhan yang hari ini. Tetapi sebenarnya bukan tujuan itu, saudara. Akhirnya banyak jemaat yang mengeluh, aku gak bertumbuh-tumbuh ya, hidupku gak berubah. Mereka hanya untuk mencari siapa yang berbicara. Bagaimana kita mau bertumbuh sedangkan kita mencari manusia, bukan Allah, bukan Tuhan, atau bukan Tuhan Yesus? Saudara, mari kita refleksikan diri. Mari kita pilih di antara dua ini.
formalitas atau prioritaskan Tuhan. Kenapa si bangsa Israel menyimpang? Kenapa Amos menekankan supaya mereka cari Tuhan? Karena mereka terlalu jauh dengan Tuhan. Mereka ini mengalami konflik kepada Tuhan. Karena mereka selalu mementingkan diri mereka, selalu hal-hal duniawi untuk memperlengkapi diri. Dan mereka gak benar-benar untuk mencari Tuhan. Kitab Amos 5 ayat ke-6a berbunyi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, ayat ini saudara merupakan ajakan Amos mereka kepada bangsa Israel supaya mereka dapat mencari Allah, supaya mereka berbalik kepada Allah untuk hidup yang benar. Amos ini dia sungguh-sungguh untuk menekankan supaya mereka itu cari Tuhan, bukan cari Allah yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mereka telah berhala dan melakukan serta merampas hak-hak orang miskin dan memperlakukan mereka dengan kejam. Artinya, hukum Allah akan menimpa mereka seperti api yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, Amos tidak hanya menakuti umat Israel dapat diancam hukum Allah. Ia juga memberikan harapan bahwa jiwa umat Israel itu kepada mencari Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka mereka akan dapat hidup dengan sejahtera, damai. Dalam hal ini hidup tidak hanya diartikan sebagai keberadaan fisik, tetapi juga sebagai hidup dalam keselamatan dari kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, Amos menekankan pentingnya mencari Tuhan. Mengapa Amos selalu menekankan berjuang untuk umat Israel dulunya untuk berhala, supaya mereka balik kepada Allah untuk menyembah Allah yang benar? Karena hanya demikian umat Israel dapat menyelamatkan diri dari hukuman Allah dan hidup dalam kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Saudara, dan saya yakin dan percaya yang hadir pada saat ini orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin. Orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Tetapi saya izinkan saya untuk bertanya kepada saudara. Saudara, siapa yang saudara tuhankan pada saat ini? Siapa yang saudara tuhankan? Apakah memang benar-benar Tuhan yang kita sembah saat ini, atau hal-hal yang lain? Saudara, mau bertanya lagi, boleh gak kita punya hobi? Boleh, saudara, tetapi hati-hati dengan hobi, karena hobi itu bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Boleh gak kita pegang uang bagi umat Kristen? Boleh, tidak ada yang larang. Tetapi hati-hati uang, karena uang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita, menggantikan posisi Yesus di dalam hati kita. Atau boleh gak kita game? Siapa yang lagi game di sini? Boleh. Saya percaya boleh. Tetapi hati-hati dengan game itu, saudara. Karena game itu bisa merusakkan karakter Yesus di dalamnya. Karena kita utamakan game itu. Karena kita utamakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi saudara, mari kita prioritaskan Tuhan di dalam hati kita. Mari kita menomorsatukan Tuhan di dalam hati kita.
Seringkali kita memikirkan hal-hal duniawi. Saudara dan saya mengajak buat kita semua, mari kita evaluasi dengan diri kita. Apa sih berhala saya? Apa berhala saudara? Kalau saudara menemukan itu, jauh-jauhkan memang sekarang, karena itu sangat bahaya. Karena bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Jangan sampai hal-hal duniawi mengutamakan posisi Tuhan di dalam hati kita. Mari kita evaluasi saudara-saudara. Saudara terkasih, saya mengajak buat kita semua bahwa hanya Tuhan yang bisa menomorsatukan di dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Mari kita memprioritaskan Tuhan di seluruh hidup kita, karena satu-satunya Allah yang sangat baik. Dan saudara dan saya menomorsatukan Allah, menomorsatukan Tuhan. Saudara akan lihat ke depan, saudara akan mengagungkan Tuhan yang begitu baiknya. Mari kita refleksikan ini. Saya mengajak buat kita semua, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan yang mengambil alih untuk menjadi prioritas hidupmu. Biarkan Tuhan yang selalu menjadi yang pegang kendali atas hidup kita. Biarkan Tuhan bawa proses-prosesmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memproses saudara. Tetapi kalau Tuhan proses kita, itu tidak menyenangkan saudara. Kadang kita melalui masalah. Sebenarnya kalau masalah itu sangat baik, kalau menurut saya. Kenapa? Karena masalah itu yang bisa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena masalah itu saya selalu evaluasi, apa sih tujuan masalah ini? Dan saya renungkan, ternyata masalah itu baik sebenarnya. Ketika saya evaluasi, ternyata masalah tersebut Tuhan izinkan terjadi supaya makin balik kepada Allah, kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus. Jadi saya sering evaluasi, karena mungkin ada berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi izinkan saya berkata kepada saudara, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan yang mengalir di dalam hidupmu. Saudara, apapun kondisi kita, ketika kita memilih untuk kembali kepada Tuhan, apapun kondisi kita akan kembali pelukan kasih Tuhan. Mazmur 62 mengatakan dengan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, kita butuh dengan ketenangan dalam hidup kita. Kita butuh yang namanya ketenangan dalam hidup kita. Kalau kita bisa tenang, kita bisa berdoa dengan jernih, kita bisa berpikir dengan baik. Jadi mari kita saudara prioritaskan Tuhan, biarkan Tuhan yang selalu menjadi pegang kendali kita dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat panggilan Tuhan. Biarkan kami
menjadi hamba-hamba yang berkarakter, mencerminkan Kristus, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, dan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya mengajak untuk saat tidur dimulai. Saat tidur selesai, jika ada permohonan